Nama saya Dio Permana. Jadi kali ini kita akan membuat topologi jaringan sesuai soal yang ada di UTS kali ini. Kalau untuk router saya menggunakan PT router, dan masing-masing dari switch kita gunakan 2 PC. Nah, untuk satu lagi device, kalau untuk switch saya menggunakan switch yang ini. Dan untuk perangkat yang di atas kita masukkan server juga. Nah, lalu kita masukkan kabel juga. Kabelnya kabel strike karena kita memasukkan dari 2 perangkat yang berbeda. Nah, ini portnya kurang, berarti kita tambahin dulu. Sebelum itu kita matikan dulu routernya sebelum nambahin port kabel. Kabelnya kabel fast ethernet yang portnya port fast ethernet yang kita masukin. Di sini lanjut kita pasangkan kabel strike-nya ke setiap masing-masing PC dari switch. Lalu jika sudah, kita masukkan juga IP address di setiap PC. Ini sebagai contoh saya masukkan 192.168.1.1. Berarti di bagian kiri ini network addressnya 1.0. Di sini 192.168.1.2. Untuk bagian bawah juga kita masukkan IP addressnya 1.3. Jika sudah, kita uji coba menghubungkan antar pesan dari satu PC ke PC yang lain. Nah, di sini sukses di kanan bawah. Ini juga sukses. Nah, PC bawah ke kanan masih violet, jadi dia belum kenal antar network addressnya karena routernya belum ini dinyalain. Masih booting dulu.
Jika sudah, kita masuk ke CLI buat masukin interface fast Ethernet 0-nya. Tinggal input. Karena ini kita menggunakan PT router, jadi kita input satu-satu buat masukin IP ininya, IP portnya. Kita masukin port yang 0/0. Lalu jangan lupa di no shutdown itu untuk nyalain port tersebut, port fast Ethernet 0/0 nya. Lanjut kita konfigurasi yang fast Ethernet 0/1, IP address ini fast Ethernet 1/0. Oh iya kan benar. Lanjut kita config fast Ethernet 1/0. Aduh. Oh iya ya, network addressnya kudu satu doang, nggak bisa lebih dari. Lupa, kita masuk dulu config terminal fast Ethernet. Kita uji coba dulu. Masih violet. Oh iya, karena di PC-nya belum masukin gateway-nya. Oh iya, salah kabel. Salah kabel, salah port. Oh iya, salah masukin port. Itu port Ethernet, seharusnya port fast Ethernet yang dimasukin. Pantas nyari nggak ada. Kita matiin dulu routernya.
kita input manual aja untuk gateway-nya yang tadi yang di router ya 1.10. Nah, kita copy paste aja di sini. Sekarang kita oh ya lanjut PC 2. Ini kita coba dulu masukin gateway yang sama. Server juga sama, pakai 1.10. Kok masih violet ya? Oh sebentar. Ini sukses. Dari router ke PC udah berhasil, tapi ya PC antar PC kalau nyebrang belum. Oh yang ini juga belum. Oh yang ini kita ubah menjadi 2.1 sesuai dengan portnya, port gateway. Kita coba lagi, kirim pesan lagi. Sebentar. Saya cari tahu permasalahannya dulu. Coba sekarang kita coba dulu. Sebelumnya kan semuanya PC satu network address. Sekarang kita coba PC ini dibedain network addressnya jadi 2.3. Kenapa 2.3? Karena tadi di router dia arah port ininya udah pakai 2.1. Sekarang berarti 2.4. Nah berhasil kan, karena perangkat ke router cuma bisa pakai satu network address. Berarti sisanya tinggal dilanjutin. Untuk servernya kita masukin 3.2, karena 3.1 nya tadi udah kepake juga di ininya, di router arah servernya. Berhasil juga, sukses di pojok kanan bawah. Ini berarti tinggal sisanya dilanjutin 4.1. Di sini 4.2, bawahnya 4.3. Harusnya berhasil sini. Aduh. Kita tes, kirim pesan dari PC ke router, berhasil, sukses. PC satunya ke PC sebelah. Coba kita pesan. Nah sukses juga. Nah sukses, udah bisa nyebrang PC juga. Kalau untuk router PT ternyata dikudu di config satu-satu interface-nya.
Ini saya tulis catatan biar nggak bingung network address-nya. Yang bawah 10, yang kiri 168.2.0. Berarti ada 4 network address di satu topologi ini yang masuk ke routernya. Jadi berikut sekian untuk soal nomor 1. Untuk yang server berarti 4.0. Selanjutnya kita geser aja, kita lanjut soal nomor 2. Kita disuruh bikin topologi jaringan juga. 3 device PC 6 PC 2 switch. Berarti kita pakein pakein 1 router. Tapi 2 juga bisa. 1 bisa, 2 router bisa. Tapi di sini saya akan coba pakai 2 router. Biar nggak begitu bingung, kita pakai 2 router. Lebih rumit ya. Sama aja, 1 router, 2 router bisa. Untuk soal nomor 2 ini kita masukkan 3 PC dan 2 apa nih? Oh ya, dan 2 switch dan 2 router. Kita rapiin dulu. Switchnya bebas, mau pakai PT switch bisa, yang sebelahnya yang awal juga bisa. Tapi di sini saya coba pakai PT switch. Untuk routernya saya menggunakan router PT router lagi. Tadinya saya ingin menggunakan 2911, tapi saya biasanya pakai ini yang konfigurasinya manual. Jadi tinggal kita masukin kabel-kabelnya doang. Nah, untuk router ke router kita gunakan kabel crossover, kabel yang garisnya putus-putus ini, karena kabel cross digunakan untuk perangkat yang sama, contohnya router ke router. Jadi kita gunakan kabel ini. Sekarang kita masuk ke CLI untuk masuk ke konfigurasi perangkatnya. Enable, masuk ke ini, kita cek. Kita langsung aja config IP address buat fast ethernet 00. Kita masukin aja yang ini 05, karena di sini disuruh buat contoh dengan variabel name. Karena variabel name saya belakangnya 05, jadi mungkin bisanya masuknya 5. Karena percuma juga dimasukin 05, nanti kehapus sendiri nolnya. Untuk 0/0 sudah dimasukkan, udah hijau juga. Sekarang router 2 kita input juga IP address-nya ke arah bawah. Ini berapa nih? Fast Ethernet slosh 0/0 untuk arah yang bawah.
Jadi kita masuk config terminal, interface flash ethernet 0/0, IP address 192.168.6.10. Kita masukin ini network addressnya 6.0 berarti jatuhnya. Oh iya, subnet maxnya belum 255.255.255.0. Nah, dinyalain juga no shutdown. Write, jangan lupa write-nya di save, takutnya hilang saat matiin router. Nah, kita masuk ke PC buat nginput satu-satu untuk IP-nya. Untuk catatan, untuk setiap jaringan yang mau ke arah router itu kita harus pakai satu network address yang sama. Kalau beda nanti nggak bakal bisa ngeping ke arah router. Contohnya kayak tadi di soal nomor 1 atau soal nomor 2. Nah, sekarang kan ini satu network address yang sama ini 5.0, jadinya bisa ngeping. Ini masukin gateway-nya 5.1 5.10. Nah, ini dikopas aja 5.10. Nah, kita coba lagi. Nah, udah sukses nih. Router arah PC udah berhasil. Kita coba lagi PC ke router udah berhasil. PC router udah berhasil. Nah, kita coba input, masukin gateway-nya, IP address yang PC sebelah. Ini 6.1. Masukin juga gateway-nya 6.10. Oh iya, benar 6.10. Ini lanjut 192.168.6.2. Gateway-nya sama, ngikut router yang kedua 6.10. Karena yang kanan network address-nya 192.168.6.0. Kita coba kirim pesan, sukses. Nah, ini kita coba config juga router arah router ke router kita buat sendiri network address-nya, jangan disamain kayak yang gitu. Ini sebagai contoh kita masukin yang belum ada 1.1. Subnet max-nya seperti biasa dan dinyalain juga, jangan lupa no shutdown. Nah, router sebelah juga sama, kita masukin. Kita tes kirim pesan. Kok gagal ya? Sebentar. Coba lagi. Oh, masih gagal. Sebelah 1.1, sebelah 2.1. Oh iya, ini harus, oh iya, lupa karena kita harus masukin network address yang sama. Jadi yang di sini kita masukin 1.2. Nyalain lagi.
Kita coba lagi. Tadi saya inputnya 2.1. Nah, sekarang di IP route-nya udah terhubung. Dicoba lagi, sekali lagi. Sukses. Router antar router sudah berhasil untuk mengirim pesan. Nah, kalau untuk nyebrang PC antar PC ini belum bisa karena kita belum kenalin network address-nya yang di kiri dan di kanan. Kita catat dulu biar gampang sebelum kita melanjut ke routing statis. Yang ini 10, yang ini yang ini 5, yang ini 6. Yang atas network address-nya 1. Yang atas berarti 1.0. Sekarang kita lanjut routing statiknya. Untuk memasukkan route IP network, kita masukin subnet, lalu masukin IP gateway via routernya untuk nyebrang ininya. Sekarang udah kemasuk nih. Jangan lupa di save. Kita coba ping. Kita ngeping ke PC seberang udah bisa nih dari router. 6.2 bisa, ke PC satu lagi bisa, 6.3 udah bisa juga, udah aman. Network address yang di sebelah udah terdaftar di router yang ini. Sekarang kita masukin yang router ini juga buat kenalin ke PC yang di kiri. IP route masukin 5.0, subnet max-nya juga, lalu masukin IP gateway di router kiri. Nah, jangan lupa di save. Kita tes ping juga untuk PC yang di bagian kiri. Router bisa. Antar PC juga bisa, router ke PC bisa. Berarti berhasil. Routing statiknya berhasil. Sekarang tinggal dites kirim pesan antar PC. Nah, udah bisa. Router ke PC udah bisa nyebrang, PC ke PC udah nyebrang bisa. Sukses juga. Kalau udah begini berarti udah berhasil. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 kita akan membuat topologi jaringan dengan 15 perangkat komputer dengan menggunakan 3 switch dan 1 router. Di sini saya akan coba menggunakan router 2911. Karena sebelumnya saya udah menggunakan PT router, jadi saya akan menggunakan router yang 2911.
Kita masukin dulu PC-nya masing-masing. Dari switch ada 5 PC, jadi totalnya ada 15. Belum nyalain routernya. Kita nyalain dulu routernya. Nah, oh iya, ini portnya kurang. Kita buang dulu port yang ini, nggak kepake. Kita masukin port Fast Ethernet 0 karena kurang di sini. Kita masukin kabelnya yang strike seperti biasa.
Kita masukin juga IP-nya seperti biasa di setiap komputer. Untuk IP address-nya di PC kiri kita masukin static IP-nya 1.1. Kita coba yang gampang-gampang dulu. Ini 1.2, berarti 1 titik sampai 1.5 kita buat. Bentar, saya coba pakai PT router dulu. Saya coba dulu. Untuk PC antar PC di bawah udah bisa. Lanjut kita config dulu IP yang ingin kita input. Coba kita bedain dulu network address-nya. Ini pakai 3.
Oke, jadi di sini setiap switch saya coba pakai 3 network address yang beda. Apakah bisa terhubung atau tidak? Kita input dulu untuk Ethernetnya di setiap arah switch. Sepertinya ada kesalahan. Kalau untuk ini nggak bisa dipakai 3 network address. Jadi semuanya network addressnya sama. Ini 1.6 berarti nyampe 1.15 disamain berarti untuk network address 1.0. Tadi udah saya coba pakai 3 nggak bisa. Ini 192 1.10 dan lanjut ke PC yang sampingnya. Nah, nyebrang PC sekarang udah bisa nyebrang antar switch. PC ini nyebrang ke sini bisa. Jadi berikut soal nomor 3. Dengan catatan menggunakan satu network address yang sama. Sudah bisa kirim pesan, nyebrang pesan antar PC di switch 1, switch 2, dan switch 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sukses.